Ada aksi buyback dari Ripple Labs sebesar 10 billion XRP dari circulating supply. Kalau ini kita kurskan ke US dollar, itu kurang lebih senilai 361 million US dollar. Jumlah yang cukup besar, teman-teman. Dan tentunya kalau memang berita ini benar, bukan hanya sekedar rumor, bisa jadi XRP akan pump gila-gilaan. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh FOMO, kita harus tetap cek sumber berita tersebut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload berita terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk terlebih dahulu ke berita tersebut yang sedang heboh di Twitter. Nah, teman-teman, buat kalian yang crypto enthusiast mengikuti beberapa orang yang punya pendapat dan punya opini cukup bagus di cryptocurrency, terutama lewat Twitter, kita bisa mengecek beberapa minggu ini atau beberapa hari ini, Twitter cukup dihebohkan dengan berita aksi buyback yang akan dilakukan oleh Ripple Labs terhadap circulating supply dari XRP. Jumlahnya nggak main-main, teman-teman, yaitu sebesar 10 billion XRP. Kalau kita kurskan itu senilai 361 million US dollar. Artinya, memang kalau ini menjadi berita yang bukan hanya sekedar rumor, artinya memang ada rencana dari pihak Ripple Labs untuk melakukan pembelian buyback sebesar itu. XRP akan pump gila-gilaan, teman-teman. Dan tentunya kita sebagai seorang investor, kita bisa stok sekarang. Tapi tunggu dulu, teman-teman, kita harus selidiki berita ini datangnya dari mana, benarkah ataukah ini hanya sekedar pancingan buat kalian para investor itu melakukan pembelian XRP. Artinya akan ada kemungkinan malah XRP justru malah turun lagi dari harganya yang sekarang. Nah, setelah Uang Receh itu cek di salah satu sumber yang menurut Uang Receh cukup kredibel, di sini Uang Receh menemukan berita yang isinya sebenarnya mengatakan hal tersebut sampai detik ini itu masih bersifat rumor. Artinya belum ada pengumuman resmi dari XRP atau Ripple Labs sendiri. Nah, kurang lebih beritanya seperti ini. XRP friendly lawyer skeptics of Ripple alleged 10 billion buyback. Nah, di sini ada seorang lawyer yang dia itu cukup terkenal dalam memberikan pandangan tentang XRP. Namanya adalah John E. Deaton, teman-teman. Itu terkenal tentang beberapa pendapatnya mengenai XRP, dan rata-rata berita yang beliau berikan itu cukup bagus dan cukup benar untuk mengenai XRP itu sendiri. Satu poin yang kalian perlu baca dari artikel ini sebenarnya adalah paragraf yang sebelah sini, teman-teman. A buyback of XRP token by Ripple Labs will have significant implication for both the company and the broader XRP community. Jika buyback tersebut benar-benar dilakukan oleh Ripple Labs, itu dampak yang pertama akan memberikan implikasi yang cukup signifikan, terutama untuk perusahaan. Karena perusahaan otomatis akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Dan dampak yang kedua adalah untuk XRP community. Di sini mungkin perusahaan akan merugi, tetapi XRP community akan mendapatkan keuntungan dari aksi buyback perusahaan tersebut. Tapi di luar itu, kita baca paragraf di bagian atasnya, teman-teman. Expressing his doubt via Twitter, Deaton declared that he will not believe the buyback news until it is officially confirmed by Ripple. Nah, pengacara tersebut tidak percaya berita yang muncul di Twitter belakangan ini, kecuali dia baru percaya kalau berita tersebut memang disampaikan oleh officially Ripple, atau mungkin pihak Ripple sendiri yang mengatakan hal tersebut, bisa jadi lewat akunnya di Twitter ataukah lewat speech, teman-teman. Dengan lewat seperti itu, artinya itu mereka mengkonfirmasi akan adanya berita tersebut. Dan untuk buyback tersebut berarti memang
menjadi agenda dari perusahaan untuk membeli token XRP yang berada di pasaran, teman-teman. Sekali lagi kita harus percaya bahwa ini rumor ataukah ini news bener datang dari Ripple Labs, agar setiap kita itu berinvestasi kita nggak melulu percaya terhadap berita yang mengandalkan rumor-rumor tertentu, teman-teman, atau ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, agar kita nggak selalu beli di pucuk after itu harga langsung drop down ke bawah. Nah, kita coba akan cek dari analisis candlestick yang ada. Nah, teman-teman, pertama-tama Uang Receh akan bagikan untuk analisis uang receh pribadi di time frame harian. Menurut Uang Receh, after XRP itu mengalami sideways di sekitaran tanggal November tahun 2022, XRP itu sideways cukup lama sekali, kurang lebih sampai sekitaran bulan Maret tahun 2023. Padahal kita sama-sama tahu Januari itu Bitcoin dan altcoin mungkin mengalami rally yang cukup signifikan, tapi XRP belum menunjukkan hal itu. XRP masih tetap sideways karena kita sama-sama tahu sebenarnya XRP itu adalah termasuk koin yang mudah digoreng atau dimanfaatkan oleh segelintir orang, teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita lihat di on-chain, untuk peredaran supply dari XRP, jumlah holdernya itu yang punya will jauh lebih banyak ketimbang kita para retail, teman-teman. Artinya mungkin Wills itu mau buang barang atau buang XRP dengan memanfaatkan berita-berita good news yang ada, teman-teman. Nah, setelah mengalami sideways yang cukup lama, kita melihat XRP itu baru bergerak di sekitaran bulan Maret, menunjukkan gain yang sebenarnya cukup impulsif. Kalau menurut Uang Receh, kita mengalami 2 kali kenaikan yang cukup impulsif sampai kita menyentuh level highest-nya itu di sekitaran 0,58 per 1 XRP. Tapi untuk close candle-nya sebenarnya kita hanya menyentuh di level 0,54, dimana kita tahu sebenarnya ini adalah level resisten dari pergerakan sebelumnya. Kalau kita geser sebelah sini, teman-teman, itu cukup menjadi major resisten buat XRP sampai hari ini, dimana kita tahu beberapa kali XRP itu nggak mampu melewati atau break dari area sana. Nah, after XRP menyentuh di sekitaran area resistennya hampir 2 kali, kita melihat rejection kembali terjadi di sekitaran bulan April, teman-teman, sampai XRP itu menyentuh di bagian bawah di sekitaran 0,42. Setelah itu kita melihat ada desas-desus atau ada berita lagi tentang yang namanya XRP punya dokumen penting yang akan memenangkannya di dalam persidangan. Dokumen di sini yang dimaksud adalah Hinman, di mana kita sama-sama tahu Hinman dokumen itu dipublikasi sekitaran tanggal 13 bulan Juni tahun 2023. Pada saat publikasi tersebut kita melihat harga XRP kembali spike dan itu menyentuh ke level high-nya di sekitar 0,56, dan untuk close candle-nya malah berujung merah, teman-teman. Artinya after dia spike ada penjualan besar-besaran di bagian atas, dan ini mendorong XRP untuk kembali terjun menyentuh ke kisaran 0,45. Dan sampai hari ini kita melihat harga XRP itu masih berada di 0,48. Artinya tekanan seller masih ada dan kita melihat potensi double bottom dalam beberapa bulan, teman-teman. Artinya ada kemungkinan besar untuk XRP itu berhasil ditekan seller mungkin sampai sekitaran level bawah dari trendline-nya, di mana Uang Receh itu hubungkan trendline dari sekitar Maret 2023 sampai hari ini itu terbentuk trendline di bagian bawah yang menurut Uang Receh ini harusnya cukup mampu mempertahankan pergerakan XRP untuk terus berada dalam posisi bullish, teman-teman. Tapi sekali lagi, memang XRP itu harusnya untuk bertahan dalam posisi bullish, setidaknya dia mampu break dari posisi major resistennya di sekitaran area 0,55 per 1 XRP. Baru bisa kita katakan XRP totali dalam keadaan bullish, teman-teman. Selagi XRP belum mampu menembus ke area resisten di bagian atasnya ini, kita nggak usah berharap terlalu banyak di XRP terlebih dahulu, teman-teman. Lebih baik kita wait and see dulu, kita lihat fakta dari persidangan.
Akankah video Hinman ini benar-benar membantu pergerakan XRP di kemudian hari teman-teman? Ataukah itu dijadikan SEC sebagai salah satu mungkin yang suatu saat akan memberatkan si XRP? Jelas di sini kita tahu XRP dan Ethereum itu berbeda jauh. Nah, itu adalah poinnya yang perlu kita ambil terlebih dahulu. Nah, selain itu teman-teman, untuk penurunan dari XRP, uang receh consider jika XRP itu lolos dari garis trendline ini, ada kemungkinan XRP akan menyentuh bagian bawah dari support di sekitaran tanggal 8 Mei tahun 2023 teman-teman, yaitu di sekitaran angka 0,41, dimana kita tahu after XRP itu melakukan penurunan di sekitaran level ini, kita melihat adanya konsolidasi di sekitaran area 0,41 teman-teman. Dan after itu kita melihat XRP itu berhasil break ke atas lagi. Nah, area ini kita consider sebagai area demand sekarang kalau XRP itu mau melakukan penurunan lagi teman-teman. After mungkin dia lolos dari area ini, kita consider kita balik lagi ke posisi sideways-nya dan kita akan ambil area support di bagian bawah untuk trendline sideways-nya, yaitu berada di sekitaran angka 0,33. Nah, itu adalah video dari uang receh pada hari ini. Buat kalian yang tertarik mungkin dengan video ini, bisa dibantu share ke teman kalian dan infokan. Untuk kesimpulan dari video ini teman-teman, untuk rumor yang selama ini beredar di Twitter itu belum teruji kebenarannya, artinya hanya masih menjadi sekedar rumor teman-teman. Pihak XRP atau Ripple Labs sendiri belum mengkonfirmasi hal tersebut. Dan secara price action, uang receh masih cukup bullish terhadap XRP asalkan dia tidak break dari trendline-nya dan terutama dia tidak break dari posisi low-nya di sekitaran tanggal 11 Mei teman-teman. Nah, sekian dulu, thank you for watching till the end, see you on the next video.